Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Raungan seperti binatang buas datang dari mulut Tan Yun. Dia menghabiskan 10% kekuatan spiritual di kolam roh dan menggunakan kekuatan 5 elemen. Dalam sekejap, kekuatan emas, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan tanah keluar dari tubuhnya. Kekuatan 5 elemen bergabung bersama dan berubah menjadi perisai 5 elemen cerah dengan ketebalan 30 kaki, diselimuti langit di atas kepala Tan Yun. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, pedang Xuan Lei menikam 5 elemen. Ketika perisai 5 elemen diambil, perisai 5 elemen terkoyak, dan kesengsaraan surgawi dari pedang guntur mendalam, yang setinggi 3000 meter, langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Bang! Ada suara keras lainnya. Pedang Xuan Lei menabrak dada Tan Yun dalam sekejap, dan itu runtuh. Di bawah kekuatan yang luar biasa, puluhan ribu kaki yang paling dekat dengan danau runtuh. Di sisi lain, ketika Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah dan jatuh ke danau, dia meraung dengan marah, dan menembak ke kehampaan lagi. Ribuan mil awan gelap berputar dan berputar, membentuk pusaran dengan diameter ribuan mil di langit. Boom! Boom! Suara keras pertama menghancurkan langit, dan 7 guntur misterius di pusaran itu jatuh bersama. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 7 tombak guntur misterius, menembaki Tan Yun dalam garis lurus. Ini adalah jiwa suci ketujuh Xuan Lei Heavenly Tribulation. Ketika ledakan keras kedua terdengar, 8 kesengsaraan surgawi Xuan Lei merah di awan gelap berkerumun dan berkumpul bersama, membentuk tombak raksasa yang panjangnya 10.000 kaki, diikuti oleh 7 guntur misterius di kesengsaraan surgawi ketujuh dengan kegagalan yang mengerikan, menuju Tan Yun datang satu demi satu. Alam Hongmeng, ucap dari Tan Yun berteriak, dan tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari tubuhnya. Kekuatan 11 jenis atribut dari berbagai warna, ketika berputar di sekitar Tan Yun, bergabung seperti kilat, dan berevolusi menjadi bola Hongmeng dengan diameter 300 kaki, membungkus Tan Yun di dalamnya. Alam Hongmeng adalah pertahanan terkuat Tan Yun melawan bencana. Bang! 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 Bersamaan dengan 7 suara keras, 7 tombak merah tua dari guntur yang dalam yang panjangnya ratusan meter, hancur berkeping-keping satu demi satu ketika mereka bertabrakan dengan bidang alam Hongmeng. Setiap suara keras membuat bola Hongmeng bergetar sekali, dan setiap getaran seperti petir yang membombardir pikiran Tan Yun, dan Tan Yun memuntahkan 7 suap darah. Boom! Saat langit dan bumi bergetar, tombak merah raksasa yang berubah dari kesengsaraan surgawi Xuan Lei ke-8 menembus permukaan bola Hongmeng dengan kekuatan yang menakutkan. Segera, balok tombak raksasa langit retak, berubah menjadi gumpalan arus petir misterius, seperti kecebong merah tak berujung, berkeliaran tanpa tujuan di langit dan menghancurkan. Dan permukaan bola alam Hongmeng penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun yang berdiri di langit di lingkup Hongmeng, wajahnya sepucat kertas, 7 lubangnya sudah berdarah, dan mulutnya terus memuntahkan darah. Aum! Tan Yun mengangkat kepalanya, matanya menembus bola Hongmeng seperti pedang, dan menembus ribuan mil awan gelap. Dia tertawa liar, dan berkata, masih ada satu bencana terakhir yang tersisa, aku khawatir aku akan menang. Bertahun-tahun, sesingkat ratusan ribu tahun, aku akan menghancurkan bahkan tuanmu. Anda hanya memiliki bencana, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya, ucap dari Tan Yun. Setelah suara Tan Yun jatuh, dan dalam pusaran gelap yang dibentuk oleh ribuan bermil-mil awan gelap, kilat menyambar melintasi langit seperti 3000 kaki panjangnya, guntur misterius seperti naga merah muncul. Segera setelah itu, yang kedua, yang ketiga total 9 guntur misterius. Bas! Dalam sekejap, 9 bencana seperti naga raksasa, dengan kekosongan yang rusak, menari-nari tubuh besar mereka, menukik ke bawah, dan menggambar 9 bayangan merah besar di langit,
bola Hongmeng menyerbu dengan keras. Bang, ketika bencana seperti naga pertama menghantam bola Hongmeng, itu meledak. Bang bang bang. Pada saat yang hampir bersamaan, ada 7 bencana seperti naga yang membombardir bola Hongmeng, dan segera, bersama dengan bola Hongmeng, itu berubah menjadi ketiadaan. Berdengung. Di runtuhnya langit, bencana merah seperti naga terakhir bergegas menuju Tan Yun, yang berdarah dari 7 lubang. Situasi Tan Yun terlihat genting. Ah! Setelah Tan Yun berteriak keras, dia menggertakkan giginya dan melepaskan 20% kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritual dari tubuhnya, membentuk sepasang armor kekuatan spiritual di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, dalam pikiran Tan Yun, api es Hongmeng yang berubah menjadi gumpalan api di kehampaan langsung bersatu kembali, membentuk gunung es setinggi 30 kaki di depannya. Bang! Tabrakan! Gunung es tiba-tiba pecah dalam serangan perampokan seperti naga terakhir, dan setelah napas menjadi 30% lebih lemah, itu menghantam Tan Yun dengan kuat. Bang! Setelah armor kekuatan spiritual emas pucat di tubuh Tan Yun hancur, kekuatan bencana seperti naga tiba-tiba menyusut menjadi 50%, mengenai Tan Yun tanpa ampun dan dengan keras. Kaca, kaca, puff. Dengan suara retak tulang yang jelas, darah berceceran dan kabut darah memenuhi udara, dan 24 tulang rusuk kaki, lengan, dan dada Tan Yun langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tan Yun sangat tragis, dia kehilangan anggota tubuhnya, tulang hidungnya, dan bahkan kulit di punggungnya terlepas dari tubuhnya, dan daging di wajahnya terlepas, memperlihatkan tengkoraknya yang berdarah. Huhu! Tan Yun mendengar suara siulan di udara, dia diledakkan secara paralel selama ratusan mil, ditembak di atas danau dengan ombak yang mengerikan, dan, ledakan, tertanam di tebing Xiongfeng inside dinding batu. Tik-tok. Di celah-celah tebing, untaian darah perlahan merembes keluar, jatuh ke dalam kehampaan, dan runtuh tertiup angin. Hidup dan mati Tan Yun tidak tahu. Pada saat ini, ribuan mil awan gelap menghilang dalam transpirasi, dan langit cerah, dan matahari yang terik terpantul di langit. Hanya gunung-gunung yang hancur di sekitar danau yang berbicara tentang kengerian kesengsaraan Tan Yun. Tuan, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga yang memancarkan nafas dari periode pertumbuhan Orde kelima, memegang menara suci Linglong di tangan kanannya, seperti gunung ungu hitam setinggi 600 meter, berlari kencang, tergantung di langit di atas danau. Pupil raksasanya mengungkapkan warna kesedihan, dan satu demi satu, tetesan air mata besar jatuh di langit dan jatuh ke danau, memercikkan banyak air. Ketika Tan Yun melampaui bencana sebelumnya, kera iblis pembantai surga menerobos dari tahap bayi tingkat kelima ke tahap pertumbuhan. Proses kesengsaraan Tan Yun, kera iblis telah menonton dari kejauhan, mengawasi di matanya, agar tidak mengalihkan perhatian Tan Yun, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengubur kekhawatirannya tentang Tan Yun di lubuk hatinya. Kekosongan itu seperti riak air, itu melepaskan kesadaran binatang buas untuk menyebar dengan kecepatan cahaya, dan ketika ditemukan bahwa Tan Yun tertanam di dinding batu ratusan mil jauhnya, ia terbang melintasi kekosongan ratusan mil dan tergantung di tebing. Tuan, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Tunggu, ucap dari kera iblis pembantai surga sangat cemas, cakar 5 jari besar dimasukkan ke dalam tebing, dan batu tempat Tan Yun tertanam dipaksa keluar dari tebing. Tuan, ketika kera iblis pembantai surga melihat Tan Yun yang menyedihkan di tangannya, dia menangis sedih. Tan Yun membuka kelopak matanya yang berat, menatap kera iblis pembantaian surga, dan berkata dengan lemah dan gemetar, aku baik-baik saja. Kamu cari cincin penyimpananku sekarang, dan kemudian tempatkan aku di lantai 2 menara suci. Oke. Kera iblis pembunuh langit melompat menuruni aliran gunung dengan tergesa-gesa, dan setelah menemukan cincin penyimpanan, dia meletakkan mantra suci Linglong di tangan kirinya di tanah, dan kemudian menempatkan Tan Yun ke dalam yang lantai kedua menara suci, dan meletakkan cincin penyimpanan di tubuh Tan Yun di sampingnya. Saat Tan Yun memasuki menara, arai transformasi roh terbuka dengan sendirinya, dan energi spiritual yang kental membengkak ke dalam tubuh Tan Yun tanpa bernafas.
Setelah itu, kera iblis pembunuh surga menutup pintu menara, dan tiba-tiba, kekuatan ruang dan waktu di menara terjalin dan bergabung membentuk ruang dan waktu yang mandiri. Huci-huci. Tan Yun berbaring telentang di menara, bernapas dengan lemah dan cepat, anggota badan yang hilang, tulang rusuk, dan daging serta darah dari tulang yang jatuh terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu masuk menara, apa yang Tan Yun hilangkan 5 hari kemudian anggota badan, tulang rusuk, kelahiran kembali selesai. 2 hari kemudian, Tan Yun terbaring di menara dalam keadaan utuh dan telanjang. Shoot! Saat Tan Yun memberi isyarat, cincin penyimpan Chen bangkit dari tanah dan meletakkannya di jari Tan Yun. Kemudian, cincin penyimpanan memancarkan cahaya ungu, dan jubah ungu terbang keluar dari cincin penyimpanan. Setelah Tan Yun mengenakan jubah ungu, dia duduk bersila dan berkata dengan antisipasi, "Sekarang aku telah dipromosikan ke tingkat pertama alam jiwa suci, sekarang saatnya untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng pertama," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menekan kegembiraannya, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke Hongmeng. Berdiri di udara, menatap cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, ekspresinya menjadi serius. Garis keturunan Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Setelah cairan surgawi Hongmeng mengalir ke alis Tan Yun, itu langsung turun ke lehernya dan mengalir ke jantung Tan Yun terus-menerus. Hatinya tampaknya memiliki ruang batin yang sangat besar, menelan semua 50 helai esensi primordial. Jika Anda dapat melihat melalui tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa ketika Tan Yun memasuki alam jiwa suci, pada saat ini, ruang dalam hatinya telah mencapai radius 500 kaki. 50 helai cairan surgawi Hongmeng di hati dengan cepat bergabung dan menyusut, dan saat menyusut, itu secara bertahap berubah menjadi darah merah. Setelah 3 napas, itu seperti naga darah cair dengan panjang 100 meter, tertanam di dalam hatinya, dan aura suci Hongmeng melonjak keluar dari piton darah. Naga darah cair ini benar-benar garis keturunan Hongmeng pertama yang diringkas oleh Tan Yun. Selanjutnya, darah Hongmeng akan diintegrasikan ke dalam jantung. Darah yang dibuat oleh jantung di masa depan tidak hanya akan mengandung aura surgawi Hongmeng, tetapi juga embus tulang dan menyehatkan tulang. Garis keturunan Hongmeng, fusi, ucap dari Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, garis keturunan Hongmeng langsung berenang di dinding visceral jantung dan menyatu dengan jantung. Setelah itu, aliran darah Hongmeng menyembur keluar dari jantung, mengalir di tubuh Tan Yun, menelan semua darah asli di dalam tubuh. Pada saat ini, darah di tubuh Tan Yun adalah salah satu darah paling kuat di surga dan dunia, yaitu darah Hongmeng. Setelah itu, darah Hongmeng di tubuh Tan Yun mulai menembus organ dalam, 8 meridian, tulang seluruh tubuh, semua organ seluruh tubuh dengan kecepatan lambat. 3 tahun kemudian di menara. Ketika darah Hongmeng menyebar ke seluruh tubuh, perasaan misterius yang telah lama hilang muncul di hati Tan Yun. Tampaknya dalam satu pikiran, organ, tulang, meridian, dan lain-lain di dalam tubuh seseorang dapat meroket. Hahaha, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, membuka matanya, dan berdiri, wus. Garis keturunan Hongmeng, Kai, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berteriak, dan dalam sekejap, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Mencicit. Ditemani oleh suara tulang yang jelas, jubah ungu Tan Yun pecah berkeping-keping, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak setinggi 10 kaki. Dia seperti dewa perang yang tampan seperti menara besi, berdiri di menara. Berderit. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan melolong panjang dengan penuh semangat. Sekarang, pada tahap awal dari tubuh hegemoni tingkat kelima, selain seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng saya, formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, bahkan jika saya berada di tingkat pertama alam jiwa suci, itu sudah cukup untuk membunuh kultivator di tingkat ke-6 alam jiwa suci, ucap dari Tan Yun. Dengan suasana hati yang melonjak, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi aslinya. Setelah Tan Yun mengeluarkan jubah ungu dari cincin penyimpanan dan mengenakannya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya setelah kembali ke sekte,
saya akan pergi ke Fang Cheng dan menemukan seseorang untuk membuat pakaian ajaib. Jika tidak, saya akan menggunakannya untuk membuka darah Hong Meng dan menggunakan tubuh Hong Meng, bukankah pakaiannya hancur berkeping-keping? Setelah itu, Tan Yun menyapu gerbang menara dengan senyum seperti angin musim semi, dan memberi isyarat menara suci Linglong berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke cincin penyimpanan. Saat aku melangkah ke tingkat pertama dari alam jiwa suci dan tubuh hegemoni Hong Meng mencapai tahap awal dari urutan kelima, jiwaku harus dapat mencapai tingkat kelima dari alam jiwa suci, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan indera spiritualnya, setelah dengan cepat melampaui 15.000 mil, itu melampaui radius 30.000 mil dari tingkat pertama alam jiwa suci biasa, dan akhirnya berhenti sampai radius 70.000 mil, seperti yang kita semua tahu, pada tingkat pertama dari alam jiwa suci, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 30.000 mil. Lipatan 2 memiliki radius 40.000 mil, lipatan ketiga memiliki radius 50.000 mil, lipatan keempat memiliki radius 60.000 mil, dan lipatan kelima memiliki radius 70.000 mil. Area 6 kali lipat adalah 80.000 mil, area 8 kali lipat adalah 90.000 mil, area 9 kali lipat adalah 100.000 mil, dan alam kesempurnaan agung jiwa suci itu, kesadaran spiritual mencakup area itu, setinggi 150.000 mil. Jelas, Tan Yun yang sekarang berada di tingkat pertama alam jiwa suci, memiliki jiwa yang kuat yang telah mencapai tingkat kelima yang menakutkan dari alam jiwa suci. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Karena semua orang tahu bahwa semakin tinggi ranah kultivator, semakin kuat jiwa dan kemampuan untuk menantang satu level, akan sangat berkurang, bahkan seorang kultivator tingkat pertama dari alam jiwa suci yang berspesialisasi dalam mengolah latihan jiwa, kekuatan jiwanya sebanding dengan kekuatan dari alam jiwa tingkat ketiga itu juga yang unik. Alasan mengapa Tan Yun begitu menantang justru karena bakatnya dan hegemoni Hong Meng yang dia kembangkan. Tan Yun menarik pengetahuan spiritualnya dengan kepuasan, dan mata bintangnya menunjukkan penghinaan terhadap dunia. Dalam keadaan normal, saya memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh kultivator tingkat kelima di alam jiwa suci. Dengan teknik ini, saya dapat membunuh kultivator di tingkat ke-6 dari alam jiwa suci. Setelah saya menggunakan semua cara saya dan menggunakan tubuh Hong Meng, bahkan jika saya menemukan kultivator biasa di tingkat ke-7 dari alam jiwa suci, saya masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Tan Yun melihat ke arah Huang Fushengzong, dengan pikiran yang dalam di matanya. Sudah 4,5 tahun sejak saya meninggalkan sekte, Meng Yi, Xiao dan yang lainnya, jika mereka telah berkultivasi dalam gulungan waktu dan ruang dari senjata terhormat tingkat rendah, mereka akan sama dengan 2 bulan dari dunia luar. Dengan bakat mereka, alamnya harus lebih tinggi dari milikku sekarang, ucap dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun sangat memuji promosi kera iblis ke tahap pertumbuhan urutan kelima. Kera memasuki tas binatang roh, dan kemudian, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, langsung melintasi kekosongan dan muncul di langit. Kecepatannya bagus, ucap dari Tan Yun sangat puas. Segera, melalui mata ilahi Hong Meng, alam itu tersembunyi di balik alam jiwa tingkat 8, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang menuju Huang Fushengzong dengan kecepatan 2 juta mil sehari. 40 hari kemudian, ketika Tan Yun masih 200.000 mil jauhnya dari gerbang gunung Huang Fushengzong, dia tiba-tiba melambat, dan 2 niat membunuh keluar dari matanya yang berbintang. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa ke arah Huang Fushengzong, di lautan awan sepanjang 70.000 mil, ratusan orang berpakaian hitam dan bertopeng yang berada di alam jiwa ilahi spiritual yang agung. Dan 4 alam jiwa suci tingkat pertama dan 1 orang bertopeng berjubah hitam dari alam jiwa suci tingkat kedua. Dari 5 kultivator jiwa suci, yang memimpin puluhan orang, dipisahkan oleh ribuan kaki di lautan awan, tidak sulit bagi Tan Yun untuk melihat bahwa ini adalah 5 kelompok orang. Di bawah lautan awan tempat orang-orang ini duduk bersila, adalah satu-satunya cara menuju Huang Fushengzong.
Di bawah matahari terbenam, Tan Yun di lautan awan menguraikan seringai di sudut mulutnya, dia yakin bahwa orang-orang ini sedang menunggu untuk membunuhnya. Lebih dari 4 tahun yang lalu, Tan Yun meninggalkan sekte, dikelilingi dan dibunuh oleh murid-murid penegak hukum dan murid-murid dari 4 divisi utama sekte suci, dan ketika mereka ditembak dan dibunuh oleh Zhongli Yuxin, Tan Yun telah menebaknya, dan tidak akan membiarkannya pergi. Tan Yun menduga bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan belajar dari para penjaga murid bahwa mereka belum kembali ke Huang Fu Shengzong, oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk menghabiskan lebih dari 4 tahun menunggu kepulangan Tan Yun. Matahari terbenam di gunung sebelah barat, dan malam mengikis langit dan bumi. Hua hua hua. Tidak ada bintang di malam hari, guntur dan kilat diselingi, angin menangis, dan hujan deras. Pada saat ini, 5 kelompok orang di tirai hujan masih bersila di langit, seolah-olah air sumur tidak melanggar air sungai. Tiba-tiba, 5 orang dari alam jiwa suci, memimpin 5 kelompok, membuka mata mereka ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun muncul 30.000 mil jauhnya melalui kesadaran spiritual. Menurut kesepakatan sebelumnya, batu roh akan dibagi rata setelah kematiannya, ucap dari salah satu pria bertopeng. Satu-satunya orang bertopeng yang berada di tingkat kedua dari alam jiwa suci dengan dingin melirik 4 orang lainnya yang berada di tingkat pertama alam jiwa suci. Iya, mereka berempat berkata serempak, dan segera, masing-masing memimpin lusinan orang mereka untuk menyebar. Kemudian, semua orang mengeluarkan jimat tembus pandang dan menghilang ke tirai hujan. Namun, semua orang tidak tahu bahwa mereka datang ke Tan Yun dengan santai, dan melalui indera spiritual mereka yang kuat, Tan Yun telah melihat semua yang telah mereka lakukan. Namun, semua orang termasuk Tan Yun, bahkan lebih tidak tahu bahwa di langit malam yang gelap tertutup awan gelap, bayangan indah berdiri di langit. Orang ini tidak lain adalah Zhongli Yuxin. Di tirai hujan deras, dia menyelimuti orang-orang di bawah melalui kesadaran spiritualnya, dan Tan Yun yang terbang dengan santai ke arah kerumunan. Zhongli Yuxin menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya yang menakjubkan. Tan Yun memiliki 6 jenis bakat berkualitas tinggi, tetapi dia sama sekali tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, jadi dia sangat ceroboh. Tidak dapatkah dia menebak bahwa ketika Nona Ben menyelamatkan hidupnya lebih dari 4 tahun yang lalu, orang di balik pembunuhan itu akan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi. Yah, Nona Ben akan menyelamatkannya lagi nanti, dan memberi dia beberapa petunjuk di masa depan, beritahu dia bahwa hati kepada orang-orang jahat, ucap dari Zhongli Yuxin. Pada saat ini, Zhongli Yuxin berpikir bahwa dia tahu setiap gerakan semua orang, tetapi dia tidak tahu bahwa itu tepat di atas kepalanya, ratusan ribu kaki di kehampaan, seorang lelaki tua berjubah hitam berusia 99 tahun melewati kesadaran spiritualnya, meliputi area seluas 500.000 mil di bawahnya. Indera spiritual lelaki tua berjubah hitam itu mengunci Tan Yun dengan erat, dan wajah tua yang bertahun-tahun menunjukkan ekspresi persetujuan yang tidak disembunyikan, dan dia tertawa dalam hatinya, menantu laki-laki yang optimis tentang Master Sekte benar-benar luar biasa. Hanya 4 tahun, untuk waktu yang lama, dia telah pindah dari tingkat keempat dari alam jiwa ilahi ke tingkat pertama dari alam jiwa suci. Anak ini jelas merupakan tingkat pertama dari alam jiwa suci, tapi dia telah menyembunyikan wilayahnya di tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi. Jika orang tua ini tidak salah menebak, dia pasti sudah menyadarinya ketika tiba, seseorang akan menyergap. Hehehe, pertunjukan yang bagus akan segera diadakan, dipentaskan, dan Tan Yun akan aman, ucap dari pria tua itu. Pria tua berjubah hitam itu dikirim oleh Tantai Xuanzong untuk menanggapi kembalinya Tan Yun ke sekte tersebut. Tantai Xuanzong mengetahui 4 tahun lalu bahwa Tan Yun belum kembali ke sekte setelah kembali dari sekte awan naga. Jadi lelaki tua itu diatur untuk menunggu di luar gerbang gunung agar Tan Yun kembali. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang ke pengepungan musuh di langit di tengah hujan. Bas! Di langit malam, ada semburan getaran di kehampaan, dan dalam sekejap,
Total 167 orang dari 5 sisi muncul entah dari mana, dan mengelilingi Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan. Apakah kamu melakukannya sendiri? Atau aku akan mengirimmu ke jalan, ucap dari seorang murid tingkat pertama dari alam jiwa suci, menghina Tan Yun, berkata dengan fasih. Tan Yun melirik mereka seolah melihat orang idiot, lalu melirik ke semua orang, dengan nada ringan yang membuat semua orang marah, mau membunuhku. Haha, terserah kamu, ucap dari Tan Yun. Jika mereka telah mendengar lelucon besar pada umumnya, mereka mengira bahwa ketika Tan Yun melihatnya dan yang lainnya, dia akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diabaikan begitu saja oleh Tan Yun. Anak laki-laki yang sombong, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan ketika kamu dipromosikan ke alam jiwa tingkat 8? Saya pikir kamu akan menangis tanpa melihat peti mati, ucap dari pria bertopeng hitam lainnya di tingkat pertama dari alam jiwa suci, setelah menyeringai, berbalik ke arah dua jiwa di sampingnya, melambaikan tangan dan berkata, bunuh dia, ucap dari pria bertopeng. Iya, kedua murid itu haus darah di mata mereka, ditembak melalui tirai hujan dengan pedang, dan menyerang Tan Yun seperti kilat. Di langit di atas lautan awan, ketika Zhongli Yuxin hendak menyelamatkannya, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan hatinya terkejut, kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Zhongli Yuxin. Dia menangkapnya dengan jelas, dan Tan Yun berubah menjadi dua bayangan, muncul di depan dua murid yang menggunakan pedang pada saat yang sama, dan membanting telapak tangan ke dada mereka, retak, retak. Bang, bang. Dalam dua suara gouge yang tumpul, dua murid dari kesempurnaan besar alam jiwa ilahi tidak dapat merespon sama sekali, dan mereka terkoyak, dan mayat-mayat busuk jatuh ke dalam kehampaan dengan hujan deras. Di bawah telapak tangan acak Tan Yun, keduanya tidak hanya mati, tetapi jiwa mereka juga hancur. Adegan ini bukan masalah sepele, 160 murid dari alam jiwa kesempurnaan agung yang mengepung dan ingin membunuh Tan Yun terkejut. Baru saja, mereka membuka mata lebar-lebar, tetapi mereka tidak menangkap lintasan gerakan Tan Yun membunuh keduanya semudah mengambil sesuatu dari tas. Kalian semua jangan bergerak. Kamu bukan lawannya, aku akan membunuhnya. Tanpa perintahku, jangan ambil tindakan, ucap dari 5 pria bertopeng. Pada saat ini, 4 alam jiwa suci level 1 dan 1 jiwa suci level 2, pria bertopeng tebal berbaju hitam itu memerintahkan orangnya masing-masing. Pada saat ini, kedua murid di ranah jiwa suci tingkat pertama matanya sengit, Tan Yun, bajingan ini, membunuh dua saudara juniorku, aku akan melakukannya sendiri. Tanpa menunggu kata-kata orang ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, aku hampir membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sebelum Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, murid tingkat pertama dari alam jiwa suci ketakutan. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun menghilang begitu saja, seolah-olah dunia telah menguap. Tidak hanya dia panik, tetapi juga pria bertopeng hitam lainnya. Hanya Zhongli Yuxin dan lelaki tua berjubah hitam di langit yang tahu bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi kecepatannya meningkat tajam lagi, membunuh murid itu. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, murid tingkat pertama dari alam jiwa suci tidak dapat menemukan Tan Yun yang membunuhnya di tengah hujan. Pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari tirai hujan, dan Tan Yun meluncur melalui tirai hujan ratusan kaki. Tan Yun meninju kepala murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang tidak bisa mengelak sama sekali. Bang! Seluruh kepala murid itu meledak, tulang-tulang yang hancur dan darah berceceran, dan jiwa suci di kolam rohnya musnah. Di langit, Zhongli Yuxin terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menghancurkan lawan tingkat pertama dari alam jiwa suci dengan begitu mudah. Mungkinkah dia tidak berada di tingkat ke-8 dari alam jiwa, ucap dari Zhongli Yuxin berpikir diam-diam, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa alam Tan Yun. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, namun dia terkejut ketika melihatnya. Dia menemukan bahwa Tan Yun adalah tingkat pertama dari alam jiwa suci. Badai melonjak di hatinya, 4,5 tahun yang lalu,
dia hanya berada di alam jiwa tingkat keempat, bagaimana dia memasuki alam jiwa suci tingkat pertama dalam periode waktu seperti itu? 4 tahun, saya mendapat kesempatan besar. Juga, latihan seperti apa yang dia praktikkan, dia begitu mudah menyembunyikan dari mataku, membuatku mengira dia sebagai jiwa tingkat ke-8. Itulah yang kupikirkan salah, saya pikir dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, tetapi sekarang saya mengerti, mengapa dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, dia hanya menyembunyikan wilayahnya agar tidak menakuti musuh, ucap dari Zhongli Yuxin. Setelah Tan Yun menggunakan mata ilahi surgawi Hongmeng-nya untuk menyembunyikan wilayahnya, dia adalah satu-satunya yang lebih baik darinya. Agar dapat dilihat oleh mereka yang berada di alam besar yang lebih tinggi, jelas bahwa kultivasi Zhongli Yuxin jauh di atas kesempurnaan agung alam jiwa suci. Ketika dia terkejut, 160 orang berbaju hitam yang mengelilingi Tan Yun, kaki mereka gemetar, dan mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan. 3 alam jiwa suci tingkat pertama lainnya dan 1 orang bertopeng di alam jiwa suci kedua juga mengungkapkan kepanikan yang tidak tersembunyi di mata mereka. Bagaimana kamu bisa begitu kuat dalam tantangan lompatan katak, ucap dari pria bertopeng di alam jiwa suci, ketika dia bertanya dengan cemas, menjadi semakin menarik di dalam hatinya. Tan Yun menatap orang ini dengan main-main, dan tiba-tiba, dia melepaskan alam tersembunyi dan melepaskan napas tirani dari lapisan pertama alam jiwa suci, menyebabkan tetesan air hujan yang jatuh dalam jarak 1000 meter pecah. Sialan, tingkat pertama dari alam jiwa suci, ucap dari pria bertopeng di tingkat kedua dari tahap jiwa suci, ketakutan, berbalik dan menembak ke arah langit yang gelap. Mau melarikan diri. Bisakah melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyeringai, dia melemparkan mata ilahi Hongmeng-nya dan melirik ke 163 orang bertopeng lainnya. Tiba-tiba, 140 murid yang melihat Tan Yun tercengang ketika mereka memikirkan perintah Tan Yun, berikan semuanya untukku, ucap dari Tan Yun. Segera, 140 orang berdiri di tirai hujan dengan tatapan kusam. Ayo melarikan diri. Z. Lari secara terpisah. Zek mengerikan. Tan Yun mengerikan. 23 murid yang tersisa dari kesempurnaan agung alam jiwa menutup mata mereka, melepaskan indera spiritual mereka, dan bubar ke melarikan diri. Hari ini kalian semua mati, ucap dari Tan Yun. Suara ketidakpedulian masih jelas di tengah hujan deras. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip di sisi murid yang melarikan diri, dan sering meninju, menghancurkan kekosongan dan menghancurkan mereka. Bang bang bang. Kaca-kaca. Serangkaian gouges tumpul terdengar, termasuk 3 orang bertopeng dari tingkat pertama alam jiwa suci, total 23 tubuh orang meledak, dan jiwa mereka hancur dan mati. Dalam cipratan darah, tubuh tanpa kepala menghilang ke langit malam dan jatuh ke pegunungan di bawah. Pada saat ini, pria bertopeng ganda di alam jiwa suci telah melarikan diri melampaui kekosongan 60.000 kaki. Ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun yang mengejarnya dalam kehampaan di belakangnya, melintasi kehampaan setiap kali dia berkedip, dia ketakutan. Tidak, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat, ucap dari pria bertopeng itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.